Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasmine Amani Zahra. Hari ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan Islam pada masa dinasti Umayyah di Andalusia. Pertama, faktor masuknya Islam ke Andalusia itu terbagi dua faktor. Yang pertama adalah faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternalnya adalah kondisi politik, sosial, dan ekonomi bangsa Spanyol yang sangat menyedihkan. Penguasa Spanyol yang tidak bersikap toleran terhadap umat Yahudi, sehingga penduduk Yahudi yang merupakan penduduk terbesar di Spanyol dipaksa menurut untuk masuk agama Kristen. Jika menolak, maka mereka akan dibunuh dengan keji. Masyarakat Spanyol dibagi ke dalam kelas-kelas sehingga menimbulkan ketidakseimbangan antara kelas tinggi dan kelas rendah, sehingga menimbulkan kesengsaraan dan kemelaratan di mana-mana. Selain faktor eksternal, ada juga faktor internalnya. Antara lain adalah penguasa, tokoh prajurit, umat Islam yang menaklukkan bangsa Spanyol adalah orang-orang yang kuat, percaya diri, kompak, tabah sehingga penaklukannya menjadi lancar, dan juga memiliki sikap yang toleran dan penghargaan yang tinggi terhadap hak-hak manusia, khususnya kepada wanita. 2. Proses masuknya Islam ke Andalusia itu terbagi ke dalam 6 periode. Yang periode pertama adalah pada periode ini Andalusia di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Keadaan politik saat itu belum stabil dan baik. Hal ini karena terjadi perselisihan antar etnis, yaitu antar suku Daisi yaitu Arab Utara dan suku Yamani yaitu Arab Selatan, dan juga kekuatan musuh-musuh Islam yang berasal dari para pelarian tentara Andalusia yang bersembunyi di pegunungan terus-menerus mengadakan serangan-serangan. Namun serangan tersebut selalu dikalahkan oleh kaum muslimin. Kondisi tersebut membuat perkembangan penyiaran dakwah Islam menjadi tidak lancar. Pemerintahan Islam pun belum mampu membangun ilmu pengetahuan dan peradaban. Periode kedua. Pada periode ini Andalusia dipimpin oleh seseorang yang bergelar amir atau gubernur, dan juga ada seorang yang bernama Abdurrahman Ad-Dakhil. Adalah keturunan Bani Umayyah yang berhasil melarikan diri dari kejaran tentara Bani Abbasiyah. Ia lari ke Andalusia dan berhasil mendirikan dinasti Umayyah di sana. Pada periode ini Islam berhasil mengalami kemajuan dalam berbagai bidang. Masyarakat pun semakin banyak memeluk agama Islam. Periode 3. Pada periode ini Andalusia dipimpin oleh seorang khalifah. Khalifah yang pernah memerintah dalam periode ini adalah Abdul Ar-Rahman An-Nasir, Hakan II, Hisham II. Pada masa periode ini Andalusia mencapai puncak kemajuan dalam berbagai bidang. Namun di penghujung periode ini telah terjadi perpecahan yang tidak dapat dielakkan karena para khalifah yang memimpin berikutnya kurang berkualitas. Akhirnya jabatan khalifah dihapuskan pemerintah yang berkuasa berikutnya. Saat ini Spanyol atau Andalusia sudah terpecah menjadi negara-negara kecil. Periode kelima. Pada periode ini walaupun agama Islam masih terpecah menjadi negara-negara yang kecil, namun agama Islam sangat dominan pada dinasti Murabitun dan Muwahhidun. Pada periode ini proses penyiaran Islam terus berjalan, walaupun banyak peperangan dan semakin kuatnya pasukan Kristen. Periode ke-6. Walaupun pada periode ini Islam hanya berkuasa di Granada, namun dakwah dan kemajuan Islam mengalami perkembangan yang luar biasa. Seperti penguasa-penguasa terdahulu, perselisihan antar penguasa dan golongan menjadi ciri khas kerajaan-kerajaan Islam. Periode ini adalah periode berakhirnya masa keemasan Islam di Andalusia. 3. Kemajuan-kemajuan pada bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan antara lain adalah pada bidang filsafat. Beberapa filosof yang terkenal antara lain adalah Ibnu Bajjah, karangannya bernilai filsafat. Ibnu Tufail, ia menulis tentang filsafat, kedokteran, dan astronomi. Ibnu Rushd, karyanya yang terkenal adalah Bidayah al-Mujtahid. Selain pada bidang filsafat, ada juga pada bidang sains. Tokoh-tokohnya adalah Abbas Ibnu Farnas. Ia adalah orang pertama yang menemukan ilmu tentang pembuatan kaca dari batu. Ibrahim Ibnu Yahya al-Naqas. Dia adalah orang yang menemukan waktu terjadinya gerhana matahari dan dapat menentukan berapa lamanya. Ia juga berhasil membuat teropong modern yang dapat menentukan jarak antara tata surya dan bintang-bintang.
Ahmad ibnu Ibas, ia adalah ahli di bidang farmasi dan obat-obatan. Al-Hasan binti Abi Ja'far dan saudara perempuannya Al-Hafiz adalah dua orang ahli kedokteran dari kalangan wanita. Ibnu Zubair, ia adalah ahli sejarah yang berhasil menulis tentang negeri-negeri Muslim, Mediteranis, dan Sisilia. Ibnu Khaldun, ia adalah ilmuwan yang ahli filsafat sejarah. Ibnu Batutah, ilmuwan yang berhasil mencapai Samudra Pasai. Ibnu Khatib, ia adalah ilmuwan yang berhasil membuat buku tentang riwayat Granada. Ziyad ibnu Abdul Ar-Rahman, Ibnu Yahya, Hisham ibnu Abdul Ar-Rahman, Abu Bakr ibnu Al-Khutiyah, Munzir ibnu Said Al-Buluti, dan Ibnu Hazm, semuanya ahli dalam bidang hukum Islam atau fikih. 4. Kemajuan yang dicapai pada bidang sosial dan budaya. Pada masa Islam Andalusia ini, bidang sosial dan budaya berkembang sangat pesat, terutama pada bidang musik dan kesenian. Tokoh bernama Al-Hasan ibnu Nafi yang dijuluki Zaryab. Beberapa nama termasyhur dalam bidang bahasa dan sastra antara lain Ibnu Malik dengan karangannya yang terkenal yaitu Alfiyah Ibnu Malik, Ibnu Abdurrabi dengan karyanya Al-Iqad Al-Farid, Ibnu Basam dengan karyanya Al-Zakirah fi Mahasin Al-Azazirah, Al-Fat Ibnu Haqqan dengan karyanya Al-Qalaid. 5. Kemunduran Islam di Andalusia itu terbagi kepada dua faktor, yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor internalnya adalah tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan, tidak adanya ideologi pemersatu, kesulitan ekonomi, dan keterpencilan. Faktor eksternalnya yaitu serangan kaum Nasrani, timbulnya semangat bangsa-bangsa Eropa untuk mengambil kembali Andalusia. 6. Peninggalan dinasti Umayyah itu ada Cordoba. Cordoba adalah ibu kota Spanyol sebelum Islam. Ada juga Granada. Granada adalah tempat pertahanan terakhir umat Islam di Spanyol atau Andalusia. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.